Baik, shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus, pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya bisa kembali berbagi berkat kepada saudara semua melalui cahaya iman Kristen Protestan. Dan sebelum kita memulai acara cahaya iman Kristen Protestan ini, saya akan memulainya dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, sembah, hormat, dan kemuliaan pengagungan bagi Allah Tritunggal yang ajaib luar biasa menciptakan kami, menebus kami, menyertai kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur bahwa sungguh Allah Engkau sempurna di dalam penyertaan-Mu. Di minggu-minggu Advent ini Tuhan, bahkan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, kami terus disegarkan oleh firman-Mu melalui cahaya iman Kristen Protestan di Sindo TV Kupang. Hamba-Mu tidak lebih baik dari siapapun. Hamba kalau bisa bicara anugerah semata-mata. Tolong hamba dalam bagian firman Allah yang akan hamba-Mu seberangkan bagi semua pemirsa Sindo TV Kupang. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mendengar firman-Mu. Amin. Baik para pendengar dimanapun, para pemirsa Sindo TV dimanapun Anda berada, saya bersyukur bahwa kali ini saya bisa menyampaikan firman Allah kepada saudara di minggu-minggu Advent, di mana kita menanti kedatangan Kristus. Ya, dan di dalam kesempatan ini saya akan bicara tentang satu topik yang kurang lebih dekat dengan Natal, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis menurut catatan Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai ayat 25. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-25. Saya tidak akan membacakan semua ayat ini di dalam awal khotbah saya, walaupun nanti saya akan membahas ayat per ayat dari setiap ayat itu, mulai dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Kenapa berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini saya angkat di minggu-minggu Advent? Karena kalau kita melihat catatan Injil Lukas, sebelum kelahiran Yesus Kristus, 6 bulan sebelumnya Yohanes Pembaptis dilahirkan. Dan sebelum itu ada pemberitahuan yang luar biasa dari Tuhan kepada orang tua Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elisabet. Dan kekasih Tuhan, di dalam pembacaan kita Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25 ini, ada beberapa pokok yang akan saya seberangkan, dan harapan saya, besar harapan saya, bagian ini menjadi berkat yang spesial bagi pemirsa semua dimanapun Anda sementara menyaksikan cahaya iman Kristen Protestan ini. Yang pertama yang akan saya bahas dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25 ialah tentang tokoh Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis, dan mereka juga adalah kerabat dari Ibu Maria yang kemudian melahirkan Sang Juru Selamat. Nah, kekasih Tuhan, menarik bahwa di dalam Injil Lukas yang saya bahas ini, khusus di ayatnya yang kelima, diberi keterangan bahwa Zakaria dan Elisabet ini adalah orang yang hidup pada zaman Herodes. Ya, perhatikan ayat 5 dari Lukas pasal 1. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Zakaria dan Elisabet hidup pada zaman Raja Herodes. Penulis Injil Lukas adalah Dr. Lukas, yang adalah satu-satunya penulis Alkitab yang berlatar belakang non-Yahudi. Semua penulis Alkitab kurang lebih ada 40 penulis, 39-nya orang Yahudi semua. Satu-satunya yang bukan orang Yahudi adalah Lukas. Dia orang Yunani, saudara-saudara, dan dia berlatar belakang dokter. Disiplin ilmunya ini Tuhan pakai juga untuk menulis bagian firman Allah secara teliti. Memang dokter di mana-mana kan teliti. Ternyata Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai petani, Tuhan bisa pakai peternak, Tuhan bisa pakai nelayan, Tuhan bisa pakai panglima, Tuhan bisa pakai politikus, Tuhan bisa pakai orang hukum, Tuhan bisa pakai PNS seperti Nehemia. Maksud saya orang yang bekerja di kantor, di pemerintahan. Dalam konteks itu, siapapun Tuhan bisa pakai. Nah, kekasih Allah, Lukas adalah penulis Alkitab yang tidak sembarangan menulis.
Kalau Lukas menyebut bahwa Zakaria dan Elizabeth hidup pada zaman Herodes, berarti Lukas betul-betul mementingkan sejarah dan juga banyak hal di dalam Injil Lukas. Misalnya masalah geografis, ketelitian khusus Lukas tuangkan di dalam tulisannya sepanjang Injil Lukas ini. Dan tahukah saudara, Lukas mengalamatkan ini di dalam Lukas 1 ayat 1 mengatakan dia mengalamatkan kepada seorang bernama Theophilus yang mulia. Kemungkinan besar Theophilus ini adalah pejabat. Berarti yang terima surat Lukas bukan orang yang main-main, saudara-saudara. Orang yang punya disiplin ilmu, punya pangkat, punya kedudukan, dan mereka menerima firman Allah dengan ketelitian yang sungguh. Dan pada zaman Herodes Agung, ya, Zakaria dan Elizabeth hidup. Herodes itu ada banyak, saya perlu kasih tahu ya. Herodes itu bukan nama pribadi. Herodes itu gelar. Herodes Agung beda dengan Herodes yang kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Beda juga dengan Herodes zaman Tuhan Yesus, itu beda. Herodes Agung di sini adalah Herodes yang pertama dan ini dikenal dengan kekejaman yang luar biasa. Anak-anaknya juga disebut Herodes. Itu kalau di Israel. Kalau di Mesir ada istilah Firaun. Firaun itu juga gelar, bukan nama pribadi. Firaun yang hidup di zaman Yusuf itu beda dengan Firaun zaman Musa. Ya, makanya Firaun dan Herodes adalah gelar. Itu sekedar informasi kepada saudara. Kenapa? Karena banyak kelompok Kristen yang menyebut dirinya Kristen liberal. Mereka mengatakan bahwa tidak penting kita soroti tentang sejarah. Tidak penting kita soroti tentang latar belakang yang berkaitan dengan letak geografis dan sebagainya. Injil tidak bisa begitu. Kita harus soroti sejarah, kita soroti letak geografis, dan banyak hal yang menurut anggapan orang liberal tidak perlu, itu harus dimasukkan karena berkaitan dengan kepentingan Injil. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, setelah jeda berikut, saya Pendeta Mel Atok akan kembali berbagi berkat lebih dalam, dan harapan saya Anda diberkati secara pengetahuan, hati maupun karakter. Jangan ganti channel Anda, saya kembali. Saya ingin mengetahui bagaimana Ibu Keping Surya akan menemani apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam Nasional Nusa Tenggara Timur. hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Sehingga lebih baik ke depan. Shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang Hari dalam program Cahaya Iman. pada hari dan jam berikut. Baik, hadir di studio. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia bersama saya Pendeta Mel Atok dalam Cahaya Iman Kristen Protestan. Baik, puji Tuhan, saudara, kita akan lanjut membahas tentang Lukas pasal 1 mulai ayat 5 tentang orang tua dari Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Selain Alkitab menginformasikan bahwa mereka hidup pada zaman Herodes, ternyata Lukas juga memberi keterangan bahwa ternyata si Zakaria dan Elizabeth adalah keturunan Harun. Mari kita perhatikan ayat 5 kembali. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Perlu saya informasikan kepada pemirsa semua bahwa
Kalau kita belajar Alkitab dan kita tahu yang namanya Harun itu kan keturunan Lewi. Dan semua keturunan Harun yang laki-laki itu otomatis jadi imam. Akibatnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada begitu banyak imam di Israel. Kenapa? Karena semua keturunan Harun yang laki-laki tidak bisa tidak harus jadi imam. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang pembagian tentang kelompok imam ini, saya bisa sebutkan ayatnya, Anda catat, tidak usah buka karena cukup panjang. Dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 1 sampai ayat 18. Itu ada 24 rombongan. Dan setiap rombongan bisa beranggotakan 1000 imam, saudara-saudara. Tetapi nanti ketika Israel pulang dari pembuangan di Babel, yang 24 rombongan ini dibagi saja menjadi 4 rombongan. Dan itu tercatat dalam Esra pasal 2 ayat 36 sampai 39. Itu pun Anda catat, Anda periksa nanti. Dan kemudian dari 4 rombongan ini dibagi lagi menjadi 24 rombongan imam. Dan Zakaria tadi itu ada dalam satu rombongan yang bernama rombongan Abia. Perhatikan ayat 5 kembali. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan menariknya ialah bahwa pelayanan imam itu serentak, semua imam akan melayani di 3 hari raya besar. Di kalangan orang Yahudi ada 3 hari raya besar. Yang pertama namanya Hari Raya Paskah, yang kedua namanya Hari Raya Pentakosta, dan yang ketiga namanya Hari Raya Pondok Daun. Ini serentak semua imam melayani. Tetapi di hari-hari biasa mereka melayani secara biasa. Kalau tidak salah, setiap imam itu dapat kesempatan cuma 2 kali dalam 1 tahun mereka bisa melayani. Dan biasanya pelayanan itu untuk bisa menetapkan siapa yang melayani dilakukannya dengan cara mengundi. Mari kita perhatikan ayat 9 dari Lukas pasal 1. Sebab ketika diundi, nah jadi memang diundi. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah, maksudnya siapa? Zakaria, yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pentingnya saya mengangkat latar belakang ini dari ayat 5 yang sudah saya jelaskan? Ini hanya mau informasikan kepada saya dan saudara bahwa Zakaria dan Elisabeth, orang tuanya Yohanes Pembaptis ini, mereka adalah orang yang melayani Tuhan secara sungguh-sungguh. Bahkan lebih tajam lagi, kalau Anda pelajari Injil Lukas pasal 1, di ayatnya yang ke-6, diberi keterangan bahwa mereka adalah orang yang benar, orang yang tidak bercacat. Perhatikan ayat 6 tentang Zakaria dan Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi kekasih-kekasih Allah, ayat ini mengatakan mereka bukan saja melayani Tuhan, tetapi Dr. Lukas menuliskan secara jelas bahwa kedua suami istri ini adalah orang yang tak bercacat, orang yang benar di hadapan Allah. Tetapi saya perlu beri keterangan, apa arti tak bercacat atau benar yang diberikan kepada Zakaria dan Elisabeth? Tahukah Bapak Ibu pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, tidak banyak orang di Alkitab yang disebut dengan sebutan benar tak bercacat. Hanya beberapa orang. Contoh ya, Nuh, Ayub, lalu Simeon dalam Lukas 2 ayat 25, dan juga Zakaria dan Elisabeth. Nah, pertanyaannya, apakah arti benar dan tak bercacat di sini menuturkan bahwa mereka tidak ada dosa sedikit pun? Bukan begitu. Saya mau jelaskan ya. Kenapa saya bilang sekalipun mereka tak bercacat, tak bercela, tetapi itu bukan berarti mereka suci murni tanpa dosa. Kenapa? Karena mereka juga keturunan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua keturunannya diperhitungkan sebagai orang berdosa. Contoh Nuh saja. Nuh itu Alkitab berkata, dia hidup benar, tak bercelah dibanding dengan orang-orang sezamannya. Itu Anda bisa bandingkan dengan Kejadian 6 ayat 9. Tapi Anda tahu kan, setelah turun dari bahtera Nuh, Nuh minum mabuk sampai telanjang.
Artinya apa? Bahwa sekalipun orang-orang ini dikatakan benar, bukan berarti mereka benar total. Kenapa? Mereka adalah keturunan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa berdosa, tidak bisa tidak. Semua dahan atau semua orang yang muncul dari keturunan Adam, pasti orang berdosa, termaksud pendeta Mel Atok. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau begitu, ini penting saya sampaikan kenapa? Karena Anda tahu, syarat penebus itu ada dua. Yang pertama, dia harus manusia biasa. Yang kedua, tidak boleh ada dosa. Nah, kalau dikatakan mereka ini tak bercacat, Nuh, Ayub, Zakaria, Elisabet, Simeon, apakah mereka bisa disebut penebus? Tidak bisa. Satu-satunya orang manusia yang tidak ada dosanya cuma Yesus Kristus Tuhan. Di kolong langit ini, siapapun yang pernah hidup, hanya Yesus yang memenuhi syarat menjadi penebus. Ada banyak ayat, saudara, yang menuturkan bahwa manusia selain Yesus itu berdosa. Misalnya Ayub ya. Ayub pernah bilang begini dalam Ayub pasal 25 ayatnya yang keempat. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Ingat saudara, anak monyet tanpa diajarin, dia akan lakukan kebiasaan monyet. Anak ayam tanpa diajarin, dia akan melakukan kebiasaan ayam. Anak orang berdosa tanpa diajari, dia akan tahu buat dosa. Makanya jangan heran, anak kecil suka uang maki. Anak kecil suka angka batu, mati dep ade dan batu, atau dep ade gigi dep kakap belakang tulang. Itu terjadi pada anak-anak saya, saudara. Kenapa? Karena pendeta Mel Atok orang berdosa, otomatis anak-anak saya juga orang berdosa. Setelah jeda berikut, kita akan bahas lebih dalam dan saya percaya Anda diberkati. Jangan ganti channel Anda. Negeri kita itu kaya dari segi objek wisata, tradisi unik masyarakatnya, kesenian daerah, sampai manfaat alamnya. Lihat kekayaan tanah air kita di Ragam Indonesia pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Jangan sampai ketinggalan informasi siang Anda. Bagaimana NTT hari ini, serta peristiwa teraktual dan terpercaya. Semuanya kami rangkum dalam Sekitar NTT Siang. Hadir pada hari dan jam berikut. Sekitar NTT, program berita teraktual dan terpercaya. Lihat lebih luas di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, beragam informasi terkini dari Nusa Tenggara Timur telah kami rangkaikan untuk Anda. Jangan sampai ketinggalan informasi sore Anda. Bagaimana sekitar NTT, peristiwa teraktual dan terpercaya, semuanya terangkum dalam Sekitar NTT. Hadir pada hari dan jam berikut. Dari Kupang, Sindolu memberitakan. Sekitar NTT, program berita terkemuka dan terpercaya, hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia bersama saya Pendeta Mel Atok dalam Cahaya Iman Kristen Protestan di minggu-minggu Advent ini. Nah, kekasih-kekasih Allah, kita sedang membahas tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, dan saya sedang menyoroti ayat per ayat mulai dari ayat 5 Lukas pasal 1 dan sudah masuk ke ayat 6 yang mengatakan bahwa Zakaria dan Elisabet tidak bernoda, tidak bercela. Itu memberi arti, bukan berarti kualitas kekudusan mereka sama dengan Yesus Kristus, tidak sama. Mereka memang orang yang disebut tak bercacat, tak bercela, tapi tetap saja mereka pasti ada dosa sedikit. Tidak mungkin tidak ada. Makanya pemazmur dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7, pemazmur berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Makanya di segmen sebelumnya di bagian akhir saya bilang, anak pendeta Mel Atok pun orang berdosa, saudara-saudara. Absef dan Gitzel itu begigi di rumah. Tetapi ya sebagai bapak saya hanya bisa jadi wasit yang baik dan berkata thank box. Silakan gitu ya. Nah, kekasih Tuhan, Yesus satu-satunya pribadi yang tak bernoda, tak bercelah. Ada banyak data di Alkitab. Misalnya ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Catat ayatnya ya. Ini tentang Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa,
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan masih ada banyak ayat lain. Anda boleh catat, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 7 ayat 25, 1 Petrus 2 ayat 22. Berbunyi, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Dan seterusnya. Berarti yang memenuhi syarat sebagai penebus cuma Yesus Kristus. Yang sebentar lagi kita akan rayakan Natal bersama. Kita sambut Sang Juru Selamat. Ingat, bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja di atas segala raja yang datang untuk menghakimi dengan adil. Artinya saudara-saudara, kalau kita belajar ayat ini dan dikatakan Zakaria dan Elisabet tak bercacat, tak bercela, maksudnya begini, mereka juga orang berdosa, tapi mereka tahu diri. Saya sudah berdosa, saya harus dekat dengan Tuhan, saya harus dekat dengan penebus, saya harus melayani Dia, saya harus terus dekat dengan firman Allah. Sehingga walaupun orang berdosa, tetapi kedekatan dengan Tuhan ada di hadirat Allah, dekat dengan firman, itu membuat mereka diperbaiki dari waktu ke waktu terus menerus. Makanya Alkitab memberi predikat, mereka tak bercacat, mereka orang benar. Sekalipun, sekali lagi penekanan saya, kualitas kekudusan mereka tidak sama dengan Kristus, tetapi minimal Zakaria dan Elisabet menjadi teladan bagi saya dan saudara yang juga adalah orang berdosa. Bahwa kalau setahu diri berdosa, nah tolong datang cari hadirat Allah. Setahu diri berdosa, nah tolong dekat dengan firman Allah. Setahu diri berdosa, nah tolong melayani pekerjaan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membuat kita yang berdosa ini dari waktu ke waktu diperbaiki. Sebab Alkitab berkata bahwa kamu dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kita tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran ketua sinode A, ketua sinode B, ketua BPD, pendeta tertentu. Tidak. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan penebus kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan tentu itu tidak mudah. Ada proses, ada pengikisan yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan. Minimal melalui keadaan sekitar kita. Nah, kekasih Tuhan. Jadi jelas ya, bahwa mereka orang yang melayani Tuhan, mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu hal pertama yang kita bahas, yaitu tentang Elisabet dan Zakaria. Yang kedua, yang akan saya bahas ialah tentang problem Zakaria dan Elisabet. Saudara lihat tadi ya, saya sudah jelaskan. Mereka melayani Tuhan. Tapi apakah melayani Tuhan lalu tidak ada masalah? Sebab begini, saya jumpai ada pengkhotbah di zaman ini yang mengkhotbahkan seolah-olah ikut Tuhan tuh enak-enak. Seolah-olah ikut Tuhan tuh sama kayak beton jalan di jalan tol. Mulus-mulus, susun ada sakit penyakit lai, susun ada tantangan lai, susun ada masalah dalam bisnis lai, susun ada masalah rumah tangga lai. Apa saya yang kau minta dapat, mau oto, mau tanah, mau motor, mau jodoh. Terbukti Krusin dosa masih banyak yang jomblo, saudara-saudara. Dan mereka adalah sahabat-sahabat saya, dan mereka ada dalam pokok doa saya. Ya, supaya kalau bisa Tuhan kirim ke Sedona, Papua, Konyong Papua lengkap dan tiang gawang ya, karena pemain bola. Nah, kekasih Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa sekalipun mereka melayani Tuhan, bukan berarti mereka tidak ada masalah. Mereka ada masalah. Ayat 6, ayat 5 baru kasih keterangan betapa seriusnya Zakaria dan Elisabet mendekatkan diri dengan Allah. Tapi bagaimana di ayat 7? Perhatikan ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Heran, orang melayani Tuhan doa putus kayu batu, tapi Alkitab berkata mereka tidak ada anak. Anda dengar baik-baik. Ini bukan masalah gampang. Kalau dalam konteks sekarang saja, saya kenal banyak orang yang tidak ada anak cukup stres, saudara. Sampai saya punya kenalan dokter di kota ini. Dia seorang dokter anak dan dia harus bayi tabung, bayar ratusan juta hanya untuk dapat anak. Apalagi zaman itu. Orang zaman itu kalau tidak ada anak itu dianggap aib. Makanya saudara kalau perhatikan di ayatnya yang ke-24 dan 25, ketika Elisabet tahu dia hamil dalam Lukas 1 ini, Elisabet bilang begini. Lukas 1 ayat 24-25. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Garis bawahi kata aib. Ternyata selama ini mereka tidak ada anak. Di dalam sudut pandang orang Yahudi itu aib. Nah saudara, menarik bahwa ketika saya belajar tentang teks ini,
Misalnya dari versi New International Version atau New American Standard Bible, kata aib di sana dia pakai kata disgrace. Disgrace artinya sesuatu yang memalukan atau mencemarkan. Makanya seorang teolog yang cukup pakar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan alam berpikir orang Yahudi atau kebiasaan orang Yahudi atau pandangan orang Yahudi bernama William Barclay. Dia mengatakan begini, saya baca komentarnya. Rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa ada 7 orang yang dikucilkan dari Allah, dan daftar itu dimulai dengan seorang Yahudi yang tidak mempunyai istri atau seorang Yahudi yang mempunyai istri tapi tidak mempunyai anak. Itu peringkat 1 dikucilkan. Anda bisa bayangkan betapa menderitanya Zakaria dan Elizabeth. Setelah jeda berikut, saya akan jelaskan lebih dalam bagaimana mereka menderita, tapi ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Jangan ganti channel Anda, saya kembali. Ini dia Timor Hits, program musik karya putra-putri dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Saksikan Timor Hits pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Diari. Nama saya Adrian, saya dari Eropa Timur. Ada banyak hal yang saya mulai catatan ini. Indonesia penuh dengan keindahan tak berujung. Dari panorama alam, budaya, sampai berbagai keindahan lainnya. Sebuah catatan perjalanan menyusuri Indonesia menjadi saksi keindahan dan pesona budaya Nusantara. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia di layar kaca Anda bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya akan lanjutkan saudara berkaitan dengan problem dari Zakaria dan Elizabeth. Melayani Tuhan, habis-habisan bagi Tuhan tapi ada masalah. Nah saudara, artinya ini mau memberi keterangan bagi saya dan saudara yang sudah melayani Tuhan atau yang mau melayani Tuhan. Ingat, saya bukan tipe pembicara yang meninabobokan Anda, yang berkata ikut Tuhan semua beres, semua aman. Ini bukti bahwa Zakaria ini Elizabeth habis-habisan melayani Tuhan tapi masalah. Dan Anda tahu masalah mereka itu berat. Dan bukan cuma berat, masalahnya berlarut-larut atau masalahnya lama. Kenapa? Karena Alkitab di dalam ayat 7 tadi, Lukas 1 dikatakan tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab apa? Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Berarti sejak mereka nikah masih muda sampai mereka tua, pergumulan ini menjadi pergumulan yang berat. Saya mengkategorikan pergumulan seperti ini. Kalau pergumulan yang kita hadapi itu tidak berat dan tidak lama, ini botong masih orang Kupang bilang masih bisa hela napas. Kenapa? Masalah sonde berat dan sonde lama. Tak justru selesai, so ada jalan keluar. Atau masalah Anda berat tapi tidak lama. Ini juga masih bisa bikin kau hela napas. Memang masalah ada tapi ya berat tapi sonde lama. Atau masalahnya lama tapi tidak berat. Ini juga masih bisa bernapas enak. Tetapi yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth ini sudah berat, lama lagi. Anda tahu, masalah yang berat dan lama ini yang membuat orang lompat di jambatan Liliba, yang bikin orang minum potas, racun potas ini mau tahu dia bicara minum kopi, taruh potas sedikit, 2 sendok pasti mati. Tapi jangan coba, dia bilang, Pendeta Mel atau ini solusi yang terbaik bagi suami saya. Jangan, saudara-saudara ya. Nah, kekasih Allah bahwa ini masalah berat dan lama. Berapa banyak orang masalah terlalu berat dan lama, minta cerai dengan suami, minta cerai dengan istri. Masalah terlalu berat. Berat lagi lama. Betul nikah seberapa banyak tahun, sono ada anak. Tambah mertua dipakai setan, mertua datang kusu-kusu. Lu ini masih ganteng. Lu bini ke contoh mulai pucat. Putuskan dia sekarang dan berkata, adek minta maaf. Cinta bertepuk sebelah tangan. Wow.
Orang tua yang dipakai setan, saudara-saudara. Orang anak senada anak, bukannya mertua jadi setan, piko dukung. Ada ingat, batong Kristen monogami. Menikah sekali seumur hidup, mau ada anak senada anak, tetap setia. Itu dulu. Ini alasan senada anak mulai buka cabang baru, selingkuh sana, selingkuh sini. Pakai istilah ATM BCA, akibat tidak mengandung, berselingkuh cari anak. Iya kan, ini kan yang populer di mana-mana. Di Kupang juga lagi musim, bukan cuma musim mangga loh saudara. Bukan musim sepe babunga, musim selingkuh babunga. Iya kan, saya perlu jelaskan ini supaya Anda tahu bahwa Zakaria dan Elizabeth ada masalah. Saya mau beri penekanan itu. Artinya begini ya, ikut Tuhan saya mesti bilang ada masalah, tidak mungkin tidak. Saya bersyukur bersama istri saya dan bersama tim pelayan di tempat saya di Amazing Grace Church, di satu gereja kecil yang saya gembalakan. Saya didik teman-teman, tidak bisa dihindari. Kita ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh berkorban tenaga, waktu, rupiah, segala macam. Itu cuma masih ada yang gonggong. Istilahnya masih ada yang omong buat tempuh nama di belakang-belakang. Bilang pendeta mel atau ngali lah, khotbah karang-karang lah, khotbah hanya menangkopi paste lah, khotbah apalah. Saya pikir bahwa omongan seperti itu tidak bisa dihindari. Karena memang ada betulnya juga apa yang mereka omongin. Tetapi beberapa teman saya, anak-anak Tuhan, menguatkan saya sambil berkata, Pak Mel itu ujian. Pak Mel itu hanya secara rohani Tuhan sedang membuat Pak Mel lebih murni. Dan lain sebagainya. Saya setuju. Jangankan saya, Zakaria dan Elizabeth pun mengalami masalah. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang Anda hadapi. Pesan saya, jangan marah sama Tuhan. Jangan marah gereja. Jangan marah majelis, jangan marah teman pelayanan, jangan salahkan Allah. Lalu Anda memutuskan, saya mundur saja, melayani Tuhan, omong kosong semua. Bertahun-tahun melayani Tuhan, ekonomiku begitu-begitu saja. Bertahun-tahun melayani Tuhan, belum ada anak. Jadi saudara lihat di sana bahwa ternyata ada banyak orang yang mengeluh karena pergumulan-pergumulan tertentu. Tapi percayalah saudara, bahwa orang yang di dalam Tuhan, Tuhan tidak mungkin tinggalkan saudara. Sekalipun pergumulan begitu banyak, tidak habis-habisnya. Itu tidak boleh menjadi alasan bagi saya dan saudara untuk berkata, Tuhan aku mundur, Tuhan aku stop, atau datang di Pak Pendeta, biar minta maaf, Pak Pendeta mau cari orang lain, saya tidak bisa menjadi teman sekerja buat Pak Pendeta. Saudara, ini adalah tipuan setan yang sedang melemahkan orang-orang Kristen di zaman ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pelajari nanti, ternyata sekalipun masalah ada begitu berat dan begitu lama yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth, tetapi poin ketiga yang akan kita soroti ialah bagaimana tanggapan Allah, bagaimana sikap Allah melihat pergumulan orang-orang seperti Zakaria dan Elizabeth. Hal ketiga yang saya dapati ialah bahwa ternyata sekalipun saudara-saudara Zakaria dan Elizabeth ada tantangan masalah yang berkepanjangan, tapi Anda tahu semangat melayani Zakaria dan Elizabeth terus berkobar-kobar. Bukan seperti kebanyakan orang zaman ini yang memutuskan mundur, tidak setia, mengecewakan Allah gara-gara tantangan itu. Terbukti kalau kita lihat ayat 8 dan ayat 9 dalam Lukas pasal 1 dikatakan demikian. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Artinya apa? Masalah boleh ada, tugas keimaman jalan terus. Masalah boleh ada, pelayanan jalan terus. Masalah boleh ada, persekutuan doa jalan terus. Masalah boleh ada, gereja jalan terus. Masalah boleh ada, ikut paduan suara jalan terus. Masalah boleh ada, vokal grup tetap bersemangat. Ini yang saya mau sampaikan kepada orang Kupang. Di gereja manapun Anda, jangan Anda mau ditipu oleh setan dengan pergumulan yang Anda hadapi. Teladani Zakaria, teladanilah orang-orang seperti mereka yang ada masalah, ada omongan-omongan negatif. Bagi mereka anjing menggonggong, kafilah berlalu, mereka jalan terus. Bagaimana dengan saudara yang sedang menyaksikan Cahaya Iman Kristen Protestan ini? Saya berharap bahwa Anda juga punya semangat yang luar biasa, sebab orang-orang seperti itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi saudara-saudara, ini jelas pelayanan yang luar biasa. Bait suci itu biasa disebut dengan tabernakel. Itu ada bagian. Ada 3 bagian, ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Tempat pelayanannya si Zakaria itu ada di ruang suci. Makanya
Untuk kata bait suci di sini dia pakai kata Yunani naos. Naos itu hanya bicara tentang ruang suci dan ruang maha suci. Kalau dia pakai kata hieron, berarti saudara-saudara dia mencakup semua, mulai dari pelataran sampai kepada ruang suci. Nah saudara-saudara, berarti dia tetap ada dalam rumah Tuhan. Berarti dia tetap melayani. Ini kesempatan yang terbaik untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang bicara tentang poin ketiga. Seperti apa sikap Tuhan kepada orang-orang seperti Zakaria dan Elisabet yang terus bergumul dengan pergumulan berat, padahal mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan laskarnya Tuhan. Mereka laskar Kristus yang sedang melayani Allah. Saudara lihat di ayat 11, di sana Tuhan mulai bertindak dengan mengirimkan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ayat 12 mengatakan ia terkejut. Nanti setelah jeda berikut saya akan jelaskan lebih dalam bagaimana sikap Tuhan terhadap pergumulan Zakaria dan Elisabet. Jangan ganti channel Anda, Mel Atok kembali. Saya ingin mengetahui bagaimana akan menemani Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam Nasional Nusa Tenggara Timur. hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Sehingga lebih baik ke depan. Shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang Hari dalam program Cahaya Iman. pada hari dan jam berikut. Baik, hadir di studio. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia bersama saya Pendeta Mel Atok dalam Cahaya Iman Kristen Protestan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Saudara-saudara, menarik bahwa Zakaria memberi semangat bagi saya dan saudara untuk tetap melayani Tuhan. Teladan Zakaria luar biasa. Dan Anda dengar baik-baik, Tuhan sangat tertarik. Ini kalimat saya paling suka angkat dalam khotbah-khotbah saya. Tuhan sangat tertarik dengan orang-orang melayani ada masalah tapi sonde mundur. Melayani ada tantangan orang omong kiri kanan, Anda tetap menatap pelayanan, menatap dengan iman masa depan Anda sambil berkata, sekali Yesus tetap Yesus, sekali maju tetap maju, sekali pelayanan tetap pelayanan. Dan Anda tahu Tuhan langsung bertindak kepada Zakaria, mengirimkan malaikat Gabriel, sekalipun ada kejutan di sana. Karena Anda tahu, kalau orang lihat malaikat itu tidak gampang, ada yang pingsan, bahkan ada yang kaget setengah mati. Dan itu yang terjadi, ya. Tetapi saudara lihat di ayat 12 dan seterusnya dikatakan, melihat hal itu, melihat malaikat, Zakaria, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi apa yang terjadi di ayat 13? Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, pergumulan panjang, sudah berat, aib berlarut-larut. Tapi apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan bertindak dan Tuhan berjanji melalui malaikat Gabriel, Tuhan akan memberikan anak di dalam rahim Elisabet yang sudah tua itu. Bahkan Alkitab berkata mandul. Dengar baik saudara,
Apa yang mustahil bagi saudara, apa yang mustahil bagi saya, tidak mustahil bagi Allahmu dan Allahku. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan sesungguhnya bukan saja bagi Allah, tapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, Anda lihat, dia mengandung seorang anak dan harus menamakan dia Yohanes, ya. Yohanes itu dia punya arti kata the grace of the Lord, kasih karunia dari Tuhan. Anda bayangkan, anak yang dalam kandungannya Elizabeth yang dinanti begini lama, ini bukan anak ceke mabok, ini bukan anak yang besar. Karena laki-laki mulai minta maaf nih, kan banyak anak model begitu. Masih kecil, montok, gagah. Mama bapak dong gendong suka cita, wih anak gagah. Mulai dia kenal laki-laki, mulai dia kenal perempuan, mulai dia kenal narkoba, mulai dia kenal tawuran, mulai dia kenal blue film, mulai dia kenal film porno. Dia punya hidup hancur. Makanya tidak sedikit orang-orang tua yang stres menangis. Ini anak nih dulu gagah, masa sekarang ke setan. Lu bikin lu rambut pang, anteng-anteng di lidah, di bibir sama kebeta dulu. Siapa yang mau kasih lu kerja ada yang lu model pang begitu tuh? Masa ada orang, wah ini lu model ini keren, kayaknya jadi security, orang lari nih. Saudara dengar baik-baik. Ini ayat bilang begini di ayat 14 lanjutan. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Kelahiran siapa? Yohanes Pembaptis. Tunggu lama-lama lah, bukan dapat anak harba biru. Ini ayat berkata ini anak sukacita. Saya jujur ya, orang-orang tua, saya rasa kalau saudara punya pergumulan, saya pernah merasakan ibu saya bergumul. Saya mama sering cerita, lu paling montok, lu masih kecil tuh 4 kilo 800. Segala macam ukuran timbangan lah ditahu, tapi mulai lu besar nih sayang, lu makan biaya. Kau saudara tahu, kau tempat biru dulu nih. Nah, Yohanes Pembaptis tidak begitu. Masih kecil beri sukacita, bahkan seumur hidupnya beri sukacita. Kenapa? Inilah jawaban Tuhan. Allah selalu memberi kejutan-kejutan kepada mereka yang setia, mereka yang sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Tapi bagi mereka yang acuh tak acuh, main-main setengah-setengah, minta maaf saudara-saudara. Saya kutip seorang pendeta pernah berkata, kalau Anda sedikit berdoa sedikit berkat, banyak berdoa banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Anda tidak melayani jangan berharap diberkati, melayani sedikit atau setengah-setengah, berkatnya setengah-setengah. Tapi bagi Anda yang melayani total, dengar baik, Allahmu dan Allahku, dia bukan Allah yang terlalu lambat atau Allah yang terlalu cepat, tapi dia Allah yang bertindak tepat pada waktunya. Pergumulan Zakaria kelihatan lambat, tapi Anda dengar, Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dan Zakaria merasakan bagaimana mendapatkan seorang anak yang luar biasa, anak sukacita. Ya, orang tua kalau anak-anak Anda dalam keadaan bikin masalah, saya pendeta Mel Atok, ya, saya siap menjadi teman saudara. Mungkin saya bisa kasih tahu nomor saya, Anda mau hubungi silakan. 081236690410. SMS masalah saudara, saya bisa bantu Anda dalam doa. Karena bagi saya kita adalah saudara, kita adalah teman untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu, saya pernah merasakan jadi anak yang menjadi masalah. Dan jadi saya tahu seperti apa pergumulan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak. Nah, kekasih Tuhan. Lalu seperti apa lagi? Seperti apa lagi tentang anak yang bernama Yohanes Pembaptis, yang arti namanya adalah the grace of the Lord, kasih karunia dari Allah. Saya perlu ingatkan, sekalipun namanya adalah kasih karunia dari Allah, itu bukan berarti dia khotbah enak-enak terus, khotbah sontogor dosa dia togor. Saudara tahu, Herodes dia togor. Tidak layak, karena Herodes ambil Herodes, saudara istri tahu, Herodias. Tidak layak kau ambil Herodias. Makanya pendeta mesti berani. Kalau pendeta minta maaf ya, hanya tunggu kau dapat gaji tiap bulan, son berani ngotot, son berani bicara kebenaran, bisa tahu lah saudara buat nurani di mana. Tapi sorry ya, saya pribadi dan beberapa teman kami tidak bisa. Bagi kami pendeta bicara kebenaran, nyatakan apa yang salah, nyatakan apa yang benar, nyatakan jalan keluar. Satu paket yang tidak bisa kami buang, harus kami seberangkan secara sungguh-sungguh. Di ayat 15 dikatakan, sebab ia, siapa? Yohanes Pembaptis ini akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara, anak ini dikatakan ia akan besar di hadapan Allah. Berapa banyak orang tua
Kalau anaknya besar di hadapan dunia atau di hadapan manusia, dia senang mati. Anak jadi polisi, anak kerja di kantor kejaksaan, anak PNS, anak kerja di mana-mana, pakai seragam kantor. Mereka bangga, tidak peduli. Itu anak mau takut Tuhan kosonde, itu anak ada di hadirat Allah kosonde, itu anak suka baca Alkitab kosonde, itu anak cinta Tuhan kosonde. Sonde penting. Yang penting dalam penilaian manusia, kau besar. Yang penting dalam pandangan dunia, kau besar. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Dia besar di hadapan Allah. Setelah jeda berikut, saya akan jelaskan lebih dalam bagian berikut. Jangan ganti channel Anda. Negeri kita itu kaya dari segi objek wisata, tradisi unik masyarakatnya, kesenian daerah, sampai manfaat alamnya. Lihat kekayaan tanah air kita di Ragam Indonesia pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Jangan sampai ketinggalan informasi siang Anda. Bagaimana NTT hari ini, serta peristiwa teraktual dan terpercaya. Semuanya kami rangkum dalam Sekitar NTT Siang. Hadir pada hari dan jam berikut. Sekitar NTT, program berita teraktual dan terpercaya. Lihat lebih luas di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, beragam informasi terkini dari Nusa Tenggara Timur telah kami rangkaikan untuk Anda. Jangan sampai ketinggalan informasi sore Anda. Bagaimana sekitar NTT, peristiwa teraktual dan terpercaya, semuanya terangkum dalam Sekitar NTT. Personil yang dikerahkan dalam rangka terjadi Hadir pada hari dan jam berikut. Dari Kupang, Sindolu memberitakan. Sekitar NTT, program berita terkemuka dan terpercaya, hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia bersama saya Pendeta Mel Atok di segmen terakhir di bawah topik pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis menurut pembacaan Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Dan kita sudah sampai di ayatnya yang ke-15 yang mengatakan sebab ia, Yohanes Pembaptis, kata malaikat Gabriel, ia akan besar di hadapan Tuhan. Saya sudah singgung tadi, banyak orang tidak peduli anaknya cinta Tuhan atau tidak. Pengertian besar di hadapan Allah sudah jelas tidak dinilai dari kulit luar. Kenapa? Kalau dinilai dari kulit luar, Anda tahu kan, Yohanes Pembaptis itu tinggal di padang gurun, bukan tinggal di rumah berlantai 2 full AC, atau naik mobil, atau naik motor yang gagah-gagah, yang bagus-bagus. Dia adalah orang biasa yang pakaiannya pun dari kulit unta, makanannya belalang dan madu hutan. Artinya menurut ukuran dunia, Yohanes Pembaptis kecil, tetapi menurut Alkitab, dia besar di hadapan Allah. Makanya Yesus pernah berkata tentang Yohanes Pembaptis, Yesus bilang, dari semua yang dilahirkan perempuan, tidak ada yang sebesar Yohanes Pembaptis. Anda lihat di sini, pergumulan panjang Zakaria dan Elizabeth dijawab oleh Allah, berikan anak yang luar biasa. Dunia boleh tidak anggap Yohanes Pembaptis, tapi di mata Allah Yohanes Pembaptis luar biasa. Saudara, pertanyaan saya kepada pemirsa, Anda cari pujian siapa? Anda cari pandangan siapa? Pastikan hatimu lurus, pastikan hidupmu benar di hadapan Allah. Di saat orang tidak lihat, Alkitab berkata mata Tuhan ada di mana-mana. Berapa banyak orang yang sibuk besar di hadapan manusia, tapi kecil di hadapan Allah. Mari saudara-saudara, bekerjalah untuk sesuatu yang mencari pujian Tuhan. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, saya belajar dari Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia besar di hadapan Allah, Yesus bilang tidak ada yang sebesar dia. Yohanes Pembaptis pernah berkata, membuka tali kasut Tuhan Yesus pun aku tidak layak. Semakin orang rendah hati, semakin Allah promosi dia secara hebat dan luar biasa. Ini teladan bagi kita semua. Maukah Anda dipromosikan Tuhan? Semakin Anda takluk kepada Allah, semakin Allah dongkrak saudara, angkat saudara lebih dahsyat, lebih hebat untuk kemuliaan namanya. Dan kemudian ayat 16-17,
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ini anak yang membawa pembaharuan. Ini anak yang membawa terobosan baru di kalangan Israel pada waktu itu. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Maksudnya apa? Semangatnya, gaya-gayanya sama dengan Elia. Elia pernah tegur Raja Ahab. Yohanes Pembaptis pernah tegur Herodes untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Maksudnya apa? Orang kalau bertobat, hubungan dengan keluarga pasti bagus. Ya. Kemudian dikatakan, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Yang kedua, orang bertobat, pikirannya berubah. Makanya kata bertobat itu dari kata Yunani metanoia. Metanoia itu artinya perputaran pikiran 180 derajat. Kalau dulu DP utara, sekarang DP selatan. Dulu cek mabok, sekarang berhenti. Dulu selingkuh, sekarang setia. Ya, bukan selingkuh tiada akhir. Setia sungguh-sungguh. Dulu pemalas gereja, sekarang rajin gereja. Dulu duduk bodoh sentang bikin apa? Sekarang bangkit melayani Tuhan di 2015. Itu baru dahsyat. Itu namanya pertobatan. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 13 tadi dikatakan doamu dijawab. Artinya apa? Zakaria tidak berhenti berdoa. Saudara, kalau ada masalah yang berat, ingat, pelayanan sonde boleh berhenti, berdoa sonde boleh berhenti. Dengan demikian saudara akan melihat bagaimana Allah bertindak membela saya dan saudara secara dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa, dahsyat. Dan yang menarik lagi, Anda kalau baca ayat 18 dan seterusnya, sekalipun berita sudah begini luar biasa, Allah sudah peduli Zakaria. Zakaria kok tidak percaya, saudara? Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Artinya apa, saudara? Kebenaran sudah dinyatakan, janji Allah sudah dinyatakan. Zakaria tidak percaya. Alkitab berkata, kau akan bisu. Artinya apa? Setiap ketidakpercayaan kepada firman itu pasti mendatangkan hukuman. Anda boleh baca di Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan tanggung akibatnya. Mari, kalau ada firman yang datang kepada saudara, kita tidak boleh meremehkannya, melainkan kita harus percaya. Dan Anda tahu, sekalipun Zakaria tidak percaya kepada janji Tuhan, tapi pertanyaan saya, apakah rencana Allah itu gagal? Tidak. Zakaria memang ragu. Zakaria memang katakanlah jatuh di dalam hal meragukan kebenaran. Tapi rencana Allah tidak mungkin gagal. Artinya begini, saya mau kasih tahu pemirsa ya. Mungkin Anda pernah gagal, saya pernah gagal, kita pernah gagal. Tapi dengar baik, Allah kita tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah rancangkan sesuatu bagi rumah tanggamu, bagi bisnismu, bagi masa mudamu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi gerejamu, bagi kantormu, dengar baik, Anda mungkin gagal. Anda mungkin salah, pesan saya bangkit. Tapi ingat, Tuhan kita tidak pernah gagal. Sebab apa yang dijanjikannya, apa yang difirmankannya, pasti digenapi. Makanya ayat 24-25, kemudian Elizabeth mengucap syukur karena Allah menghapuskan aibnya. Harapan saya, khotbah saya yang sederhana ini menguatkan pemirsa semua. Ingat, Pendeta Melato hanya budak Kristus, hanya juru bicara Allah. Pengetahuan saya pas-pasan, saya pun belajar dari orang. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya Anda buka hati atau tidak. Kalau Anda buka hati, percayalah Roh Allah bekerja. Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kalau Anda punya masalah, punya pergumulan apa saja, saya Pendeta Melato senang. Kalau Anda bisa buka hati, siapkan hatimu. Saya rindu mendoakan Anda. Dan biar di minggu-minggu Advent ini menjelang Natal tahun baru, semangat baru Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Angkat hatimu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur, hormat, sembah bagi Tuhan. Hamba terbatas dalam khotbah, kemampuan hamba sangat biasa-biasa saja. Hamba tidak bisa apa-apa, hamba tidak bisa rubah siapa-siapa. Khotbah hamba yang sederhana ini, kiranya menjamah setiap hati, suami kah, istri kah, kepala keluarga kah, ibu rumah tangga kah, orang muda kah, orang tua kah, orang kaya kah, orang miskin kah, siapapun kami tanpa kecuali. Kami sedang ada di layar kaca, kami sedang mengikuti doa ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami jangan salahkan Tuhan ketika ada masalah. Sekalipun kami sudah berbuat banyak
banyak untuk pelayanan. Tetapi kami tahu hidup ini tidak mulus-mulus. Tetapi yang menguatkan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Mungkin kami pernah gagal, mungkin kami pernah ragu janji Allah. Tetapi janjimu tidak pernah gagal, rencanamu tidak pernah gagal. Firmanmu tergenapi bagi Zakaria dan Elizabeth. Akhirnya Yohanes Pembaptis dilahirkan. Kami terlampau percaya bahwa kami semua yang sedang dengar khotbah ini, ketika kami dibangkitkan oleh Allah, kami mau hidup berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit. Tolonglah mereka yang punya masalah rumah tangga. Pulihkan ekonomi mereka, pergumulan apa saja. Biar Allah berkarya secara hebat dan dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami boleh tahu ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Dan ketika kami datang, kami mengalami yang namanya kelegaan, pemulihan, kekuatan baru. Bangkitkan kami Tuhan. Dan biar kami semakin mengasihi Tuhan di akhir tahun, bahkan masuk tahun baru, kami semakin dahsyat bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, satu-satunya penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik pemirsa Sinda TV Kupang dimanapun Anda berada, maafkan kekurangan saya. Saya jauh dari sempurna, tapi saya berharap bahwa di minggu-minggu berikut, di jadwal-jadwal khotbah saya, Anda setia di Cahaya Iman Kristen Protestan, dan saya percaya Anda dan saya diberkati. Sampai jumpa, saya dan kru yang bertugas pamit mundur. Akhir kata saya ucapkan shalom. God bless you all. Yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Semua